Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Ya, kami dari kelompok 5. Beranggotakan saya Iksan Kadri, Abdus Sisyaban Arsyad, Prabu Fat Ilham, dan Siti Asisya Musmulyadi. Di sini kami akan membahas mengenai materi distribusi sampling. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, atau sebelum kita masuk ke dalam materi dari buku yang telah kita bedah, terlebih dahulu kita mengetahui tentang list dari buku sumber yang kita bedah itu. Buku ini diterbitkan atau ditulis oleh Profesor Dr. Sujana MA. Profesor Dr. Sujana MA ini kini menjadi guru besar tetap statistika di Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Selain menjadi guru besar tetap di Unik Atmajaya, ia juga aktif mengajar statistika, teknik analisis, dan metode penelitian di sejumlah perguruan tinggi baik swasta maupun negeri. Sebagai seorang statistikawan, ia aktif dalam ikatan profesinya, samping juga menjadi pembina dan anggota pengurus Himpunan Matematika Indonesia. Dia pun juga menjabat sebagai anggota Ikatan Perstatistikaan dan anggota American Statistical Association. Itulah sedikit profesi mengenai penulis dari buku metode statistika yang pada kali ini kelompok kami membedah bab distribusi samplingnya. Sejatinya sampel yang diambil dalam populasi biasanya itu berupa sampel acak, di mana nilai statistika dari sampel acak ini dapat digunakan untuk menganalisa populasi yang akan diuraikan di kemudian. Nah, untuk itu kita membutuhkan teori yang namanya distribusi sampling. Distribusi sampling itu biasanya mengikuti nama-nama statistika yang dipakainya. Baik, langsung saja kita masuk ke distribusi sampling yang pertama itu ada distribusi rata-rata. Distribusi rata-rata dari sebuah data populasi berukuran terhingga n dengan parameter rata-rata mu0 dengan simpangan baku sigma diambil sampel secara acak berukuran n. Jika sampling dilakukan tanpa pengembalian, kita tahu semua ada n per n buah sampel yang berlainan, di mana masing-masing rata-rata dari setiap sampelnya dihitung sehingga diperoleh n per n buah rata-rata menjadi sebuah kumpulan data yang terdiri atas rata-rata dari sampel-sampel. Dari kumpulan data itulah yang nantinya akan digunakan untuk menghitung rata-rata atau mu0x dengan simpangan bakunya sigma rata-rata ya, atau sigma x garis. Berikut contohnya, diberikan sebuah populasi dengan n sama dengan 10 yang datanya sebagai berikut, n-nya sama dengan 10 ya, atau jumlah datanya sebanyak 10. Nah, jika dihitung populasi ini mempunyai mu0 sama dengan 98 dengan simpangan baku 0,78. Ini diambil dari sampel yang berukuran n sama dengan 2. Nah, semuanya ada 10 per 2 atau 45 buah sampel. Untuk setiap sampel kita hitung rata-ratanya. Data dalam tiap sampel dan rata-rata tiap sampel diberikan dalam daftar berikut. Lanjut ke daftarnya. Jadi inilah data yang telah dibuat, yang ada 45 buah sampel di sini. Sampelnya ada 45 dengan masing-masing rata-ratanya dengan jumlah rata-rata 4.410. Jumlah ke-45 buah rata-rata di atas 4.410, maka rata-ratanya mu0x sama dengan 4.410 dibagi dengan n data atau 45 sampel data sama dengan 98. Di mana simpangan baku yang didapat itu sama dengan 0,52. 0,52 ini didapat dari rata-rata populasi mu0 98 dengan simpangan baku yang ditentukan dari soal tadi, yaitu 0,78. Kemudian kita hitung dan kita masukkan ke dalam rumus. Sigma per n akar n kurang n per n kurang 1 sama dengan atau 0,78 per akar 2 sama dengan akar 10 kurang 2 per 10 kurang 1 didapatkan angka 0,52. Nah, dari hasil inilah
Dari hasil inilah ini sejalan dengan rumus sigma x garis sama dengan sigma. Sigma x ini sama dengan sigma per akar n, di mana selanjutnya diakarkan lagi dengan akar n kurang m per n kurang 1. Jika n cukup dibanding n, ini adalah kondisi yang berbeda dari contoh sebelumnya. Jika n cukup dibanding dengan n, maka berlaku sebuah relasi atau hubungan, atau ini bisa kita bilang dengan rumus kedua, di mana sigma x sama dengan sigma itu sendiri. Sigma x sama dengan sigma per akar n. Nah, ini berlaku jika n-nya cukup dibanding n. Rumus berikut digunakan apabila n per n-nya itu lebih kecil dari 5%. Oke, lanjut mengenai pembahasan distribusi rata-rata. Jika sampel acak berukuran n diambil dari sebuah populasi berukuran n dengan rata-rata mu0 dengan simpangan baku sama dengan sigma, maka distribusi rata-rata sampel mempunyai rata-rata dan simpangan baku seperti dalam rumus pertama. Namun, jika n per n-nya lebih besar dari 5%, seperti dalam rumus kedua, jika n-nya lebih kecil, n per n-nya lebih kecil atau sama dengan 5%, maka itu dinamakan kekeliruan baku rata-rata yang merupakan variasi rata-rata sampel sekitar rata-rata populasi mu0. Jadi sigma x-nya ini mengukur besarnya perbedaan rata-rata yang diharapkan dari sampel ke sampel. Selanjutnya frekuensi rata-rata dan peluang. Untuk rata-rata 97, misalnya frekuensinya sama dengan 3. Sedangkan peluangnya sama dengan 3 per 45 atau jika disederhanakan 1 per 15. Di mana frekuensi dan peluang untuk rata-rata lainnya dapat dihitung pula seperti pada daftar berikut. Ini adalah Ini adalah peluang untuk rata-rata yang lain. Rata-rata 97 dengan frekuensi 3 itu peluangnya 1 per 15, selanjutnya dan selanjutnya dan seterusnya. Nah, selanjutnya frekuensi rata-rata untuk semua sampel membentuk sebuah distribusi peluang, di mana untuk penggunaannya kita perlu mengetahui bentuk dan model distribusi tersebut. Seperti dijelaskan dalam dalil limit pusat yang berbunyi jika sebuah populasi mempunyai rata-rata mu0 dan simpangan baku sama dengan sigma yang besarnya terhingga, maka untuk ukuran sampel acak n cukup besar, distribusi rata-rata sampel mendekati distribusi normal dengan rata-rata A mu0x sama dengan mu0 dan simpangan baku sigma x sama dengan sigma per akar n. Lanjut mengenai distribusi rata-rata, dalil tersebut, dalil yang tadi berlaku sebagai bentuk atau model populasi asalkan besar simpangan bakunya terhingga. Maksudnya di sini terhingga dia memiliki n. Ditentukan n-nya. Jadi bagaimanapun model sampel dalam populasi asalkan memiliki varian yang terhingga, maka rata-rata sampel akan mendekati distribusi normal. Pendekatan normal ini makin baik jika ukuran sampel n makin besar. Biasanya untuk n lebih besar dari 30, pendekatan ini sudah mulai berlaku. Distribusi normal yang didapat dari distribusi rata-rata perlu distandarkan agar daftar distribusi normal baku dapat digunakan. Untuk ini digunakanlah sebuah transformasi atau rumus Z sama dengan X kurang mu0 per sigma X. Nah, contohnya, tinggi badan mahasiswa rata-rata mencapai 165 cm dengan simpangan baku 8,4 cm. Nah, tentukan berapa peluang tinggi rata-rata ke 45 mahasiswa tersebut. Nah, di sini ada pertanyaan, ada dua butir pertanyaan, yaitu A antara 160 dan 168 cm dan B paling sedikit 166 cm. Nah, jawabannya, jika ukuran populasi tidak dikatakan besarnya, selalu dianggap cukup besar untuk berlakunya teori. Nah, ukuran sampai N sama dengan 45 tergolong sampai besar hingga dalil limit pusat berlaku. Jadi, rata-rata X untuk tinggi mahasiswa akan mendekati distribusi normal dengan rata-rata mu0x sama dengan 165 cm. Dengan simpangan baku sigma X sama dengan 8,4 per
akar 45 cm didapatkan 1,252 cm. Nah, setelah itu kita jawab poin A-nya dari rumus X3 atau rumus yang ketiga tadi, dengan X sama dengan 160 dan X sama dengan 168 cm didapatkan Z1 sama dengan 160 kurang 165 per 1,252 sama dengan minus 3,99 dan Z2 sama dengan 168 dikurang 165 per 125 sama dengan 2,40. Penggunaan daftar distribusi normal baku memberikan luas kurva 0,5 tambah 0,4918, yaitu menghasilkan 0,9918. Jadi peluang rata-rata tinggi ke-45 mahasiswa antara 160 cm dan 168 cm adalah 0,9918 atau 0,99. Nah, kemudian kita jawab lagi bagian B-nya. Rata-rata tinggi paling sedikit 166 cm memberikan jika angka Z paling sedikit sama dengan 160 kurang 165 per 1,252 sama dengan 0,80. Nah, dari daftar normal baku, luas kurva sama dengan 0,5 kurang 0,2881. Dihasilkan 0,2119. Jadi peluang yang dicari sama dengan 0,2119. Oke, lanjut mengenai distribusi rata-rata ya. Kebetulan distribusi rata-rata ini materinya cukup panjang. Apabila dari populasi diketahui variasinya dan perbedaan antara rata-rata dari sampel ke sampel diharapkan tidak lebih dari sebuah harga yang ditentukan, maka berlaku hubungan sigma X lebih kecil daripada D. Nah, dari rumus di atas atau dari pernyataan di atas, ukuran sampel yang paling kecil sehubungan dengan distribusi rata-rata dapat ditentukan. Contohnya, untuk contoh di atas, misalnya harga-harga X dari sampel yang satu dengan sampel yang lainnya diharapkan tidak mau lebih dari 1 cm. Nah, jika populasi cukup besar, maka sigma per akar N lebih kecil daripada D. Karena untuk mendapatkan sigma S itu harus sigma per akar N yang menghasilkan 8,4 per akar N lebih kecil daripada 1 atau N lebih besar dari 70,58. Nah, paling sedikit perlu diambil sampel terdiri atas 71 mahasiswa. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya yaitu Prabu Fat Ilham. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prabu Fat Ilham. Di sini saya akan menjelaskan distribusi proporsi dengan judul distribusi proporsi, yaitu uraian untuk distribusi proporsi sejalan dengan untuk distribusi rata-rata. Misalkan populasi diketahui berukuran N yang di dalamnya didapat peristiwa A sebanyak Y di antara N. Maka didapat parameter proporsi peristiwa A sebesar Y per N. Lanjut. Dari populasi ini diambil sampel acak berukuran N dan dimisalkan di dalamnya ada peristiwa A sebanyak X. Sampel ini memberikan statistik proporsi peristiwa A sama dengan X per N. Jika semua sampel yang mungkin diambil dari populasi itu, maka didapat sekumpulan harga-harga statistik. Dari sekumpulan ini kita dapat menghitung rata-ratanya diberi simbol N per N lebih besar 5%. Maka berikut rumusnya. Lanjut. Dan jika ukuran populasi besar dibandingkan dengan ukuran sampel, yakni N per N lebih kecil 5%, maka berikut rumusnya. X per N dinamakan kekeliruan baku proporsi, garis baku proporsi. Lanjut. Untuk ukuran sampel N cukup besar, berlakulah sifat berikut. Jika dari populasi yang berdistribusi binom dengan parameter untuk peristiwa A 0 sama 0 lebih kecil 1, diambil sampel acak berukuran N di mana statistik proporsi untuk peristiwa A sama dengan X per N,
Maka untuk N cukup besar, distribusi proporsi X per N mendekati distribusi normal dengan parameter seperti dalam rumus kelima. Jika N per N lebih besar 5%. Dan seperti dalam rumus ke-6, jika N per N lebih kecil dari 5%. Seperti dalam distribusi rata-rata, di sini pun akan digunakan N lebih besar 30 untuk memulai berlakunya sifat di atas. Lanjut. Untuk perhitungan daftar distribusi normal baku dapat digunakan dan untuk itu diperlukan transformasi berikut. Jika perbedaan antara proporsi sampel yang satu dengan yang lainnya diharapkan tidak lebih dari sebuah harga D yang ditentukan, maka berlaku X per N lebih kecil sama dengan D. Lanjut. Karena X per N mengandung faktor dengan parameter populasi, maka rumus ke-8 berlaku jika parameter sudah diketahui besarnya. Jika tidak, dapat ditempuh cara konservatif dengan mengambil harga kekeliruan baku atau galit baku yang terbesar, yakni 1 kurang sama dengan 1/4. Contoh, ada petunjuk kuat bahwa 10% anggota masyarakat tergolong ke dalam golongan A. Sebuah sampel ajak terdiri atas 100 orang yang telah diambil. A. Tentukan peluangnya bahwa dari 100 orang itu akan ada paling sedikit 15 orang dari golongan A. B. Berapa orang harus diselidiki agar presentasi golongan A dari sampel yang satu dengan yang lainnya diharapkan berbeda paling besar dengan 2%. Nah, lanjut jawab. Populasi yang dihadapi berukuran cukup besar dengan N sama dengan 0,10 dan 1 kurang sama dengan 0,90. A. Untuk ukuran sampel 100 diantaranya paling sedikit 15 tergolong kategori A, maka paling sedikit X per N sama dengan 0,15. Kekeliruan bakunya adalah sebagai berikut. Bilangan set paling sedikit 0,15 kurang 100 kurang 0,10 per 0,3 sama dengan 1,67. Dari daftar normal baku, luasnya sama dengan 0,5 kurang 0,4525 sama dengan 0,0475. Peluang dalam sampel itu akan ada paling sedikit 15 kategori A adalah 0,0475. Lanjut. B. Dari rumus ke-8 dengan N sama dengan 0,1 dan 1 kurang N sama dengan 0,9 sedangkan D 0,2, maka 0,1 kali 0,9 per N lebih kecil sama dengan 0,2 menghasilkan N lebih besar sama dengan 225. Sedikit sampai harus berukuran 225. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya sebenarnya dari kelompok rumah. Saya akan menjelaskan distribusi simpangan baku. Seperti biasa kita mempunyai populasi berukuran permisalan biasa dengan N, diambil sampel-sampel berukuran N, lalu setiap sampel dihitung bakunya, yaitu S. Dari kumpulan ini sekarang dapat dihitung rata-ratanya dan diberi simpul mikro S dan simpangan bakunya diberi simpul sigma S. Jika populasi berdistribusi normal atau hampir normal, maka distribusi simpangan baku untuk N besar, biasanya N 2 lebih besar dari 100 sama dengan 100, sangat mendekati distribusi normal dengan mikro S sama dengan sigma dan sigma S sama dengan sigma diper akar 2N. Dengan sigma sama dengan simpangan populasi, transformasi yang diperlukan untuk membuat distribusi menjadi normal baku adalah Z sama dengan S dikurang sigma diper sigma S. Contoh soal varian sebuah populasi yang berdistribusi normal 6,25 diambil sampel berukuran 225. Maka tentukan peluang sampel tersebut
yang akan mempunyai simpangan baku lebih dari 3,5. Jadi di sini variansnya 6,25, berarti sigmanya itu sama dengan 2,5. Ukuran sampelnya itu cukup besar, maka distribusi simpangan baku mendekati distribusi normal dengan rata-rata mikro S sama dengan 2,5 dan simpangan baku bilangan Z untuk S sama dengan 3,5. Sehingga ditemukan sigma S sama dengan 2,5 per akar 450 sama dengan 0,1118. Terus sehingga didapatkan Z itu sama dengan 3,5 dikurang 2,5 per 0,118, jadi dia sama dengan 8,47. Sehingga didapatkan praktisnya tidak terjadi sampel berukuran 225 dengan simpangan baku lebih dari 3. Distribusi median. Distribusi median dan juga distribusi statistik lainnya seperti distribusi kuartil dan distribusi desil tidak akan digunakan di sini karena tidak akan dibicarakan lebih lanjut, kecuali distribusi median. Ini pun hanya akan disebutkan hasilnya. Jika populasi berdistribusi normal atau hampir normal, maka untuk sampel acak berukuran N lebih dari sama dengan 30. Distribusi median ME akan mendekati distribusi normal dengan rata-rata mikro median dan simpangan baku sigma median. Sehingga ditemukan tuh mikro median sama dengan mikro dan sigma median sama dengan 1,2533 sigma di per akar N, dengan mikro dan sigma merupakan parameter populasi. Terus ada distribusi selisih dan jumlah rata-rata. Misalkan kita mempunyai dua populasi masing-masing berukuran N1 dan N2. Populasi ke-1 mempunyai rata-rata mikro 1 dan simpangan baku sigma 1, sedangkan populasi kedua mempunyai rata-rata mikro 2 dan simpangan baku sigma 2. Dari setiap populasi secara independen, kita ambil sampel-sampel acak berukuran N dari populasi ke-1 dan berukuran N2 dari populasi kedua. Untuk membedakan populasi ke-1, kita misalkan saja dia itu mempunyai variabel X dan populasi 2 dia mempunyai variabel Y. Dari sampel ini seperti biasa dihitung rata-ratanya didapat kumpulan rata-rata sampel yaitu X1, X2 sampai dengan XK dan Y1 Y2 sampai YR dengan K sama dengan banyaknya sampel yang diambil dari populasi ke-1 dan R banyaknya sampel yang diambil dari populasi kedua. Sehingga dibentuklah sekarang semua selisih antara rata-rata dari sampel-sampel dalam kumpulan ke-1 dan rata-rata dari sampel-sampel dalam kumpulan kedua. Didapat selisih rata-rata yang bentuk umumnya itu rata-rata X1 dikurang rata-rata YJ dengan I sama dengan 1, 2 sampai K dan J sama dengan 1, 2 sampai R. Kumpulan selisih rata-rata sampel demikian akan membentuk distribusi selisih rata-rata. Dari kumpulan ini dapat menghitung rata-ratanya. Diberi simbol mikro rata-rata X dikurang rata-rata Y dan menghitung simpangan bakunya diberi simbol sigma rata-rata X dikurang rata-rata Y. Ternyata bahwa untuk N1 dan N2 cukup besar dan sampel acak diambil secara independen satu sama lain, sehingga didapat hubungan mikro rata-rata X dikurang rata-rata Y sama dengan mikro 1 dikurang mikro 2, dan sigma rata-rata X dikurang rata Y sama dengan akar sigma 1 akar 2 di per N1 ditambah sigma 2 akar 2 di per N2. Kita juga dapat mengambil selisih rata-rata Y dikurang rata-rata XI. Dalam hal ini berlaku mikro rata-rata Y dikurang rata-rata X sama dengan mikro 2 dikurang mikro 1 dan sigma rata-rata YJ dikurang rata-rata XI sama dengan akar sigma 1 akar 2 di per N1 ditambah sigma
2 pangkat 2 di per N2. Sigma rata X dikurang rata Y atau sigma Y dikurang rata X sebesarnya sama. Dalam kedua hal ini dinamakan kekeluaran baku selisih rata-rata atau galat baku selisih rata-rata. Selanjutnya, untuk ukuran sampel cukup besar, maka selisih rata-rata X dikurang rata-rata Y akan mendekati distribusi normal dengan rata-rata simpangan baku seperti tertera dalam rumus sebelumnya. Untuk membuat distribusi normal ini menjadi distribusi normal baku digunakan transformasi Z sama dengan rata X dikurang rata Y kurang dalam kurung mikro 1 dikurang mikro 2 di per sigma rata X dikurang rata Y. Apabila dari dua kumpulan rata-rata sampel rata-rata X dikurang rata Y dengan I12 sampai K dan J12 sampai R sekarang dibentuk jumlahnya, maka diperoleh jumlah rata XI ditambah rata YJ dengan I sama dengan 1, 2 sampai K dan J sama dengan 1, 2 sampai R seperti di atas. Dari kumpulan ini dihitung rata-ratanya dan diberi simbol mikro rata X ditambah mikro rata Y dan simpangan bakunya diberi simbol sigma rata X tambah rata Y. Untuk sampel-sampel uncheck independen ya berlaku mikro rata X ditambah rata Y sama dengan mikro 1 tambah mikro 2 dan sigma rata X ditambah rata Y sama dengan akar dari sigma 1 pangkat 2 di per N1 ditambah sigma 2 pangkat 2 di per N2. Distribusi jumlah rata ini untuk sampel-sampel berukuran cukup besar akan mendekati distribusi normal dengan parameter rata-rata dan simpangan baku seperti dalam rumus sebelumnya di atas. Untuk membuat menjadi normal baku perlu digunakan transformasi Z sama dengan rata-rata X ditambah rata-rata Y ditambah rata-rata mikro 1. Selanjutnya itu distribusi selisih proporsi. Nah, distribusi selisih proporsi misalkan ada dua populasi yang masing-masing berdistribusi binom. Nah, kedua-duanya juga berukuran cukup besar. Nah, di dalam kedua populasi itu ada peristiwa A dengan proporsi P1 untuk populasi ke-1. Nah, untuk P2 untuk populasi kedua. Nah, dari kedua populasi itu secara independen dapat diambil sampel-sampel acak yang berukuran N1 dari populasi ke-1 dan berukuran N2 dari populasi kedua. Nah, untuk peristiwa A dapat dikumpulkan proporsinya itu XI per N1, I dapat diperoleh 1,2 K dan YJ per N2, J sama dengan 1,2 R. Nah, dengan XI itu adanya peristiwa A dalam sampel yang diambil dari populasi ke-1. Nah, YJ-nya itu adanya peristiwa A dalam sampel yang diambil dari populasi kedua. Nah, K dan R-nya itu masing-masing banyaknya sampel yang mungkin diambil dari populasi kesatuan dari populasi kedua, populasi ke-1 dan populasi kedua. Nah, selisih proporsi XI per N1 dikurang dengan YJ per N2 itu dapat dibentuk sehingga terdapat kumpulan selisih proporsi. Nah, dari kumpulan ini juga dapat dihitung rata-ratanya dengan diberi simbol minol SP dan simpang bakunya juga diberi simbol sigma SP. Nah, dengan SP sama dengan dalam kurung XI per N1 dikurang dengan YJ per N2 balas kurung sama dengan selisih antara proporsi sampel ke-1 dan proporsi sampel kedua. Nah, distribusi selisih proporsi ternyata ini berlaku
untuk min 0 SP sama dengan Pi1 dikurang dengan Pi2. Nah, sigma SP juga berlaku untuk akar Pi1 dalam kurung 1 dikurang Pi1 balas kurung ditambah dengan Pi2 dalam kurung 1 dikurang dengan Pi2 balas kurung. Nah, Pi1-nya itu N1, nah Pi2-nya juga itu N2. Nah, untuk ukuran sampel N1 dan N2 juga cukup besar. Biasanya N1 lebih dari 30 dan N2 juga lebih dari 30. Nah, maka distribusi selisih proporsi ini akan mendekati distribusi normal dengan parameternya juga seperti tertera dalam rumus X17 agar supaya distribusi normal ini menjadi distribusi normal baku, maka diperlukan transformasinya itu S sama dengan dalam kurung X per N balas kurung dikurang dengan Y per N2 atau RJ dikurang dengan 72 sigma SP. Nah, contohnya itu ada petunjuk kuat bahwa calon A akan mendapatkan suara 60% dalam pemilihan. Nah, dua buah sampel acak secara independen telah diambil masing-masing yang terdiri dari atas orang yang menentukan peluangnya itu akan terjadi perbedaan persen. Nah, tidak lebih juga dari 10% yang akan memilih A. Nah, jawaban dari contohnya itu kedua sampel yang diambil dari populasi. Jadi kita anggap dua populasi yang sama sehingga R sama dengan 0,6. Nah, jika X sama dengan banyak yang memilih A, maka sampel ke-1 dan Y itu banyak orang yang memilih A. Nah, dalam sampel kedua, maka yang dicari itu adalah peluangnya. Itu dalam kurung X per N1, Y per N2. N2 atau 10% atau YN per N2 dikurang dengan X per N1. 10% setelah digabung menjadi 10% lebih besar dari dikurang 10% lebih besar dari X per N1 dikurang dengan Y per N2 lebih kecil dari 10%. Nah, menurut teori di atas, min 0 SP sama dengan 0,6 dikurang dengan 0,6 sama dengan 0. Nah, dan min 0 SP sama dengan akar 0,6 X dikali dengan 0,4 per 300 ditambah dengan akar 0,6 dikali 0,4 per 300, hasilnya itu 0,04. Nah, bilangan Z yang perlu ialah Z1 sama dengan min 0,1 dikurang dengan 0 per 0,04 sama dengan min 2,50 dan Z2 sama dengan min 0,1 dikurang 0 per 0,04, hasilnya itu 2,50. Nah, luas daerah normal baku yang diperlukan itu 2 dalam kurung 0,4938 balas kurung sama dengan 0,9876. Selanjutnya itu distribusi sampling lainnya. Nah, pada distribusi sampling lainnya itu misalkan kita punya sebuah populasi yang berdistribusi normal atau hampir normal dengan rata-rata dan simpang bakunya itu sigma dari populasi tersebut diambil dari sampel acak yang berukuran N lalu dihitung dari rata-rata X bar dan disimpan dari baku S.
Nah, sehubung dengan ini dapat kita peroleh itu statistik T yang ditentukan oleh dapat dua hal yang ditentukan, yaitu T sama dengan X bar dikurang dengan min 0 atau S per akar N. Nah, ternyata yang distribusi student dengan derajatnya juga itu kebebasan untuk ini dapat dilihat di bab bagian 7. Nah, bagian B itu statistik yang ditentukan oleh X dalam kurung 20 titik X2 sama dengan dalam kurung N dikurang dengan 1 plus kurung S2 S pangkat 2 atau sigma XI dikurang dengan X bar plus kurung pangkat 2 atau dengan atau sigma 2 dengan sigma 2 dengan XI, I sama dengan 1,2. N juga merupakan data dalam sampel yang akan berdistribusi jika kuadratnya kuadrat dengan derajat kebebasannya itu F sama dengan N dikurang dengan 1. Nah, distribusi sampling N-nya itu misalkan sekarang kita mempunyai 2 buah populasi. Nah, masing-masing berdistribusi normal dengan simpang baku. Nah, dan dari tiap populasi ini juga secara independen sebuah sampel acak diambil. Nah, masing-masing yang berukuran N dari populasi kedua. Nah, dari sampel ke-1 simpang baku S1 dihitung dan dimiliki pula simpang baku S2. Dari sampel kedua dapat kita bentuk statistik F yang ditentukan oleh F sama dengan S1 pangkat 2 atau sigma 1 pangkat 2 atau S1 pangkat 2 per sigma 1 pangkat 2 per S2 pangkat 2 atau sigma 2 pangkat 2. Nah, ternyata bahwa statistik F ini berdistribusi F dengan deka pengambilan F1 sama dengan N1 dikurang 1 dan tidak dapat disebut dengan F2 sama dengan N2 dikurang 1. Dapat kita lihat di bagian 9. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.